Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Data Ministry. Oke, seberapa yang sudah tergabung dalam Zoom meeting malam hari ini, kita akan mulai Discipleship pada malam hari ini, atau pemuridan malam hari ini. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang hadirat Allah, ya. Tentang hadirat Allah. Nah, saudara, bicara tentang hadirat Allah, saudara, ya, hadirat Allah. Dari kata hadirat itu sebenarnya berasal dari kata hadir dulu, ya. Nah, hadir. Nah, karena kehadiran, ya, makanya muncul sebuah hadirat, gitu ya. Bagaimana dengan hadirat Allah? Nah, saudara, kalau banyak orang kadang-kadang berbicara tentang hadirat Allah gitu ya. Tapi sekarang kita harus memahami ya, sebenarnya kenapa kita merasakan hadirat Allah itu. Saudara, banyak orang berusaha untuk menghadirkan atau mengalami hadirat Allah itu dengan cara worship, memuji, menyembah Tuhan gitu ya. Nanti baru merasakan, oh Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir gitu, dia merasakan hadiratnya ada di tempat ini, ya. Nah, hadiratnya ada di sekitar Anda. Karena dia hadir. Kenapa ketika Anda memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir? Saudara, dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah Israel itu, atau Tuhan Allah itu, dia duduk bersemayam di atas pujian umatnya. Amin. Nah, oleh karena itu, ya, sebelum acara biasanya hampir 20 menit lebih gitu saya ajak Bapak Saudara untuk menyembah Tuhan gitu ya. Supaya apa? Supaya Bapak Saudara merasakan hadirat dulu gitu ya. Apalagi kalau tadi mungkin baru melakukan aktivitas pekerjaan ya. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi ya, situasi apa yang Anda alami dalam pekerjaan Anda, di rumah Anda. Satukan hati kita menyembah Tuhan. Nah, samakan frekuensi, itu istilahnya ya. Jadi kami yang menyembah Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Anda pun juga. Kenapa saudara? Kalau tidak saudara ya, Anda tidak akan bisa konsentrasi. Ya. Kenapa? Hadirat Allah itu membuat Anda terfokus dengan Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau kita lihat ya, kalau ada mungkin satu tokoh terkenal ya, yang dihormati itu hadir, Anda pasti fokus ya. Kenapa? Nah, untuk menghargai seperti itu, dengan merasakan hadirnya Allah, kita bisa lebih fokus karena kita menghargai siapa yang hadir. Amin. Nah, saudara, hadirat Allah ya. Orang yang datang kepada Allah ya, atau hidup di hadapan Allah, itulah mereka yang akan menikmati hadirat Allah. Kita lihat materi kita ya. Hidup di hadapan Allah ya. Allah tak menghendaki kematian orang fasik, tetapi Ia ingin semua orang bertobat lalu hidup di hadiratnya. Nah, saudara, jadi kerinduan Allah itu, dia nggak mau, dia nggak menghendaki kematian orang fasik, ya, orang fasik. Tetapi Ia ingin semua orang bertobat lalu hidup di hadiratnya. Saudara, orang dunia dengan orang fasik itu beda, ya. Ya, orang dunia dengan orang fasik itu beda. Orang dunia itu adalah orang yang belum kenal Tuhan. Tapi orang fasik itu orang yang sudah kenal Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintahnya Tuhan. Itu disebut fasik. Ya, disebut fasik. Ya, jadi kalau Anda melihat ada orang yang menjadi orang Kristen ya, tapi nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah yang disebut fasik. Ya. Nah, nanti nasibnya kata Alkitab dia seperti sekam yang dibakar lalu dibuang nantinya. Ya, nggak ada isinya, nggak ada nilainya. Ya, sehingga nantinya dibuang. Nah, saudara, Allah yang menciptakan manusia dan yang mengejar menyelamatkan manusia yang telah berdosa lalu diambil, dijadikan anak Allah itu,
Dia nggak menghendaki kematian orang-orang fasik. Tetapi kerinduan atau keinginan Allah ialah agar ingin semua orang itu bertobat lalu hidup di hadiratnya. Dasarnya kita baca Yeskiel pasal 18 ayat 23. Ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ya, ayat ini menjelaskan Allah itu sebenarnya tidak merindukan, tidak menghendaki kematian orang fasik. Dia membuka kesempatan semua orang supaya masuk ke dalam pertobatannya. Tujuannya adalah supaya ia boleh hidup. Nah, ketika dia bertobat kembali kepada Allah, dia berjumpa lagi dengan Allah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, sekarang dia boleh hidup di hadapan hadiratnya. Amin. Nah, orang yang tidak mau bertobat itu sama seperti orang yang membelakangi Tuhan, ya. Jadi menolak Tuhan, berpaling dari Tuhan, bukan berpaling kepada Tuhan, ya, tapi berpaling dari Tuhan. Jadi seperti Adam dulu, kita tahu ya, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam itu dipanggil oleh Allah, ya. Adam, Adam, di manakah engkau? Nah, di manakah engkau? Apa respon atau reaksi daripada Adam? Dia bersembunyi, dia tidak lari mendekat kepada Allah. Ya, semakin diteriakin, semakin dipanggil, manusia itu semakin menjauh daripada Allah. Kenapa? Dosa itu ya membuat manusia terintimidasi. Coba semua orang nih ya, kalau disuruh datang kepada Allah atau disuruh melayani Allah atau disuruh mimpin pujian atau suruh berdoa atau lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani begitu, nanti dia mulai introspeksi biasanya itu. Ya. Merasa tidaklah layak, betul nggak ya? Merasa tidak pantas. Nggak pantas untuk dipakai oleh Tuhan, betul ya? Nah, kenapa mereka merasa nggak pantas itu? Karena mereka merasa telah melakukan hal-hal yang disebut dosa atau kesalahan-kesalahan itu. Nah, saudara, jadi dosa membuat manusia terintimidasi. Dan iblis mulai ya dengan gaya mendakwanya itu, dia selalu ya menuduh Anda, mendakwa Anda bahwa Anda itu nggak pantas, Anda itu nggak layak, betul? Padahal saudara, ketika kita bertobat, Tuhan Yesus itu langsung melayakkan kita, betul ya? Kita langsung diberi hak untuk jadi anak Allah. Nah, dimulai start dari situ itu terus naik ke atas gitu loh. Bukan orang yang menuju, tapi sudah, amin. Tapi baru nol. Terus loading baru gitu ya. Nah, tapi bukan baru mau masuk, tapi sudah masuk. Gitu ya. Masuk dalam area keselamatan, ditebus jadi orang benar, jadi orang kudus. Tapi perasaan bersalah itu selalu muncul di situ. Itulah yang membuat manusia itu enggan untuk datang kepada Allah. Ya, takut, merasa nggak layak, ya, merasa nggak layak. Nah, saudara, orang yang takut, merasa nggak layak, dia selalu nggak berani menghadap Allah, ya. Jadi hidupnya apa? Kalau nggak di hadapan Allah, ya di belakangnya Allah, di belakangnya Allah. Nah, saudara, hidup di belakang Allah berarti tidak mengakui Allah atau tidak diakui oleh Allah. Ini adalah istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Ya, perhatikan di sini. Hidup di belakang Allah itu berarti tidak mengakui Allah, betul? Atau
tidak diakui oleh Allah. Dan ini adalah istilah yang sering dipakai di dalam Alkitab. Ayatnya mana? Coba kita lihat. Yeremia 32, ayat yang ke-33. Perhatikan di sini. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Ya. Jadi memang manusia itu ya sifatnya sampai Allah itu berkata, mereka membelakangi aku dan tidak mau menghadap aku. Padahal ya Allah itu berkata, sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tidak mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran itu. Ya, untuk orang bisa ada di hadapan Allah, ya, menikmati hadiratnya Allah, ada di dalam hadiratnya Allah itu. Banyak orang kadang-kadang, ya cuman kadang-kadang cari untung di dalam hadirat paling banyak sih, ya. Tapi memang nanti kita lihat konsekuensi daripada orang yang ada di dalam hadirat Allah itu apa. Ya, selama ini banyak orang kan menurunkan hadirat Allah, lalu Anda mulai dengan serakah, dengan rakus itu ya, kayaknya tuh menjarah kerajaan surga gitu. Lalu Anda bawa pergi dari hadapan Allah, Anda pakai untuk kesenangan diri Anda. Betul ya? Oh, ada fresh anointing, gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, orang pada berbondong-bondong ke situ ya. Untuk apa? Terima anggur baru, gitu ya. Istilahnya macam-macam sih. Ya, fresh anointing, anggur baru, apalagi. Ya, banyak ini, gitu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu. Ya. Padahal saudara, ya, ketika orang hadir di tempat itu, ya, nggak banyak orang yang bertobat di situ sebenarnya, ya. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang yang masih hidup dalam duniawi, namun mereka itu berkecimpung di daerah hadirat Allah, ya. Di mana ketika Roh Kudus bekerja dengan manifestasinya luar biasa, di situ memang mujizat itu kayaknya wah melimpah seperti itu, ya. Jadi semua orang itu mulai ini ya berpesta, ya, bersukaria untuk apa? Menikmati kuasa hadirat itu. Namun hadirat itu bukan menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan orang itu, ya. Nah, saudara, mereka tetap membelakangi Tuhan sebenarnya, ya. Mereka nggak mau menerima didikan ajaran Tuhan, nggak mau. Ya, banyak orang itu kadang-kadang ya pengennya datang kepada Tuhan itu hanya mau diselesaikan masalahnya kan. Tapi kalau ya mulai diajar, dikoreksi, diarahkan, ya kadang-kadang mereka nggak suka, ya nggak suka. Ketemu Tuhan nanti pasti dibongkar ini, bongkar itu. Enggak ya, enggak mau begitu. Tapi kalau ditawarin, ya, mau diberkati, oh mau banget gitu ya. Luar biasa, mau disembuhkan, mau banget, mau diselesaikan masalahnya, mau banget, mau bertobat, nanti dulu. Ya. Nah, saudara, konsekuensi orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan harus hidup di dalam pertobatan. Coba lihat Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudara, luar biasa ya. Allah itu terus mengejar manusia, ya, yang punya niat untuk membelakangi dia. Walaupun banyak yang telah membelakangi dia, tapi dia berkata, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, bahkan melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh kepadaku. Ya, saudara, berarti hadirat Allah itu, kehadiran Allah itu memberikan kesempatan
untuk semua orang boleh hadir di hadapan Allah. Amin. Boleh hadir di hadapan Allah. Nah, mungkin awalnya mereka hadir hanya untuk menikmati pertolongan kuasa Allah supaya terjadi di dalam dirinya. It's okay, nggak apa-apa pertama. Ya, tapi saudara, pengajaran itu harus diajarkan. Ya, karena ketika orang datang kepada Allah, tadi dikatakan, ya, Tuhan akan menaruh takut kepada Allah itu ke dalam hati mereka. Bukan ketakutan, ya. Takut kepada Allah. Apa artinya takut kepada Allah itu? Respect. Itu ya. Menghormati Allah. Ya. Takut kepada Allah itu bukan ketakutan kepada Allah. Kalau Anda ketakutan kepada Allah, Anda akan membelakangi Allah nanti. Lari dari Allah. Kenapa? Karena takut. Tapi roh takut akan Allah itu akan ditaruh di dalam hatimu. Supaya ketika Anda ada di dalam hadirat Allah, Anda boleh respect dengan siapa yang hadir itu. Amin. Ya. Anda boleh menghormati Tuhan itu. Ya. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar. Ketika hadirat Allah Anda rasakan, Shekinah glory itu mulai memenuhi ruangan Anda, di sekitar Anda. Sikapmu harus hormat kepada Dia yang hadir. Amin. Allah itu lebih dari segala-galanya. Dia layak untuk menerima hormat, kemuliaan dari kita semuanya. Ya. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang hadirat Allah ini. Supaya kita ngerti, ya, tentang hadirat ini, karena Dia hadir, supaya sikap kita ketika kita ada dalam hadirat Allah itu berubah, berbeda, ya. Kalau dulu di dalam hadirat Allah kita berebutan, gitu. Untuk apa? Untuk mengambil kesembuhan, mengambil mujizat ini dan itu. Nah, sekarang di dalam hadirat Allah ini kita boleh menaruh rasa hormat kepada Dia. Amin. Anda boleh nyanyi, naikkan pujian. Oh, mulianya, amin, hadirat-Mu, ya. Kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, ya. Ada orang yang nggak berani ngomong diberkatilah Kau Tuhan, ya. Lalu diganti dengan kata, dimuliakanlah Tuhan dengan pujian kami. Ya. Nah, dimuliakan, gitu. Dirajakan, ditinggikan. Dia yang hadir itu loh. Nah, jadi saudara Anda melihat kebesaran Tuhan di depan Anda itu. Allah yang besar hadir di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Nah, berikutnya saudara, kalau Anda sudah mulai menaruh rasa hormat dan takut kepada Dia, ya, hidup di hadapan Allah atau di hadirat Allah, berarti mengakui Dia dan mendengar kehendak-Nya dan melayani kehendak Dia. Ya. Hidup di hadapan Allah berarti mengakui Dia dan mendengar kehendak-Nya dan melayani kehendak Dia. Amin. Nah, saudara, jadi ibaratnya Anda itu masuk di ruang Maha Kudus. Kan ada lagunya juga, ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Wah, ya. Masuk di ruang ruang Maha Kudus. Kemarin sudah saya singgung, ya. Orang yang masuk ruang Maha Kudus, konsekuensinya apa? Ya. Saya selalu bicara tentang konsekuensinya. Betul nggak, ya? Banyak orang itu nggak mengerti tentang konsekuensi, ya.
ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, memang ada blessing-nya, tapi konsekuensinya juga ada. Amin. Anda diselamatkan, Anda memperoleh anugerah dari Tuhan, itu betul, ya. Tapi konsekuensinya juga ada ketika setelah Anda diselamatkan. Tujuan Allah menyelamatkan Anda untuk apa? Betul ya? Dia yang menyelamatkan itu punya tujuan. Kenapa Anda diselamatkan? Betul? Nah, banyak orang nggak menaruh nggak mengerti tentang rencana Allah itu, sehingga dia hanya menikmati, seneng karena diselamatkan itu. Tapi nggak pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau selamatkan aku? Ya, untuk apa Engkau selamatkan aku? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya. Nah, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, betul? Nah, untuk apa? Memberitakan. Tunggu itu. Ada tujuannya. Dipilih, dipanggil untuk. Nah, baru diutus oleh Allah itu. Dan Tuhan pengen melihat respon Anda. Ini aku Tuhan, utuslah aku nanti. Nah, Tuhan senang kalau Anda nangkep tentang program rencana Allah itu. Jadi hidup di hadapan Allah berarti mengakui Dia, ya, dan mendengar kehendaknya. Di dalam ruang Maha Kudus itu nggak ada keinginan kita lagi, gitu. Di ruang Maha Kudus itu konsekuensinya sangat berat, saudara. Nggak boleh salah sedikit saja, ya. Nggak boleh ada pikiran yang salah. Nggak boleh ada api asing istilahnya. Ya, imam besar yang kena undi lalu disuruh masuk ke ruang Maha Kudus itu taruhannya nyawa. Sehingga harus ditali kakinya, dikasih kerincing, tuh ya. Nanti kalau kerincingnya nggak bunyi lama gitu, dari luar coba ditarik. Ya, masih hidup enggak ya? Ya. Nah, berapa lama dia ada di situ? Nggak tentu, saudara. Sampai imam itu mendengar instruksi dari Tuhan. Sampai dia mendengar kehendak Tuhan. Nah, baru dia keluar. Kalau sudah mendapatkan sesuatu, pernyataan dari Tuhan, dia keluar. Lalu nanti seluruh bangsa Israel tanya, ya, Pak Imam besar, tadi Tuhan ngomong apa? Oh, ya, tadi Tuhan ngomong begini. Dan itu boleh menjadi tuntunan hidup bagi bangsa Israel seluruhnya. Kurang lebih 3 juta orang itu. Ya. Nah, saudara, hidup di hadapan Allah berarti mengakui Dia ada dan mendengar kehendaknya dan melayani kehendak Dia. Setelah Anda tahu apa yang Tuhan katakan kepada Anda, lalu Anda mulai nurut melakukannya. Amin. Kejadian 24 ayat 40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Ya, nah berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ya, Anda tahu saudara, ya, ini siapa namanya? Perkataan dari Eliezer, ya. Nah, Eliezer, dia berkata, tetapi katanya padaku, yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan berjalanmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri kaumku. Oh, ini maksudnya perkataan Abraham kepada Eliezer, ya. Nah, saudara, jadi perjalanan daripada Eliezer itu, saudara, sebenarnya semata-mata bukan karena diperintah oleh si Abraham. Abraham itu sudah dapat inspirasi dulu dari Tuhan, ya. Tentang apa? Tentang anaknya harus dapat jodoh itu loh. Ya. Nah, ketika Eliezer suruh cari ya perempuan itu, ya. Eliezer mendapatkan peneguhan, kekuatan dari dari Abraham ini, ya.
Dan Abraham bilang, ya, katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau. Ya, jangan takut. Kamu berjalan, nanti ada malaikat yang menyertaimu. Kalau engkau bingung, nanti malaikat akan menolong engkau. Dan Anda tahu, saudara, apa yang terjadi? Ketika Eliezer nyampe ke tempat yang dituju itu, di situ dia bingung. Gadis mana ya yang mau dipilih? Itu enggak ya? Dia balikin lagi, ya, doa kepada Allah, ya. Abraham dikait-kaitkan lagi, itu ya, tentang janjinya itu. Nah, akhirnya saudara, dengan cara yang ajaib, ya, Tuhan itu akhirnya mempertemukan, ya, memang Ribkah itu adalah, ya, yang telah disediakan oleh Allah, ya. Dia pas datang juga di sumur itu, kasih minum unta itu, kasih minum si Eliezer itu, ya. Nah, saudara, dari sini saudara kita melihat, jadi orang-orang yang selalu hidup di dalam hadirat Allah, mereka itu tahu kapan saatnya dia bergerak, kemana dia harus pergi, ya. Nah, 2 Raja-Raja 5 ayat 16 contoh lain. 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara, Anda lihat ya, integritasnya luar biasa ini, si Elisa ini ya. Ya, kenapa saudara? Elisa itu orang yang selalu tinggal di hadirat Allah. Ya, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Ya, tadi sudah kita lihat bahwa orang yang hidup di hadirat Allah itu berarti mengakui dia dan mendengar kehendaknya dan rela melayani dia. Sehingga statement daripada Elisa tadi dikatakan, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Dia tetap sadar dirinya bahwa aku ini pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan. Saudara, you kasusnya apa sih sebenarnya? Kok sampai Elisa itu menjelaskan kepada Naaman, tentang dia adalah seorang pelayan yang hidup di hadapan Tuhan. Itu apa maksudnya? Karena pada waktu itu Naaman tuh mau kasih berkat, mau kasih upeti, ya, karena apa? Karena dia mengalami mujizat kan. Elisa bilang, suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali, itu kustanya hilang semuanya. Lalu dia mau berterima kasih, mau kasih angpau. Nah, saudara, tapi saudara, Tuhan, ya, bilang sama Elisa, ya, jangan terima, ya. Nah, jangan terima. Pasti ada alasannya. Kenapa, saudara? Ya, bukan berarti Elisa nggak pernah menerima, ya, berkat dari orang-orang lain. Pernah, saudara. Tapi untuk, ya, berkat dari Naaman ini jangan terima, ya. Nah, saudara, supaya apa? Ya, supaya Naaman nggak berpikir, ya, bahwa dia telah membeli mujizat itu. Ya, dia telah membeli mujizat itu. Nah, oleh karena itu, Tuhan bilang kepada Elisa, jangan terima, ya, jangan terima. Akhirnya dia nggak terima, saudara, ya. Nah, ada yang nggak terima surga, saudara, ketika nggak rela, saudara, ya, ketika Elisa itu nggak menerima persembahan itu, ya, siapa? Gehazi, bujangnya. Ya, dia kejar itu si Naaman, saudara. Nah, si Naaman kejar, lalu dia bohong, ya. Dia bilang, Pak Naaman, tadi ketika Pak Naaman pulang pergi, ya, ada tamu, dia butuh ini, dia butuh itu dan ini. Ya udah, berapa butuhnya? Ambil, gitu. Dia ambil, saudara, disimpan di kemahnya, gitu. Nah, setelah dia simpan, dia pura-pura, ya, nggak terjadi apa-apa.
dia datang, dia mulai lagi deket-deket sama Elisa. Lalu dipanggil sama Elisa, Gehazi, kamu tadi dari mana? Nggak kemana-mana, bilang gitu ya. Oh gitu, Tadi aku lihat, orang itu turun dari kuda keretanya, lalu memberikan sesuatu kepadamu. Kaget dia. Hah? Padahal Elisa nggak ngintip loh, nggak pakai teropong gitu, nggak. Ya, tapi dia dapat pernyataan kan. Nah, luar biasa kan. Nah, saudara, ini pernyataan luar biasa sekali. Ya, nah akhirnya ya sudah. Elisa bilang begini, ya karena kamu sudah terima itu, sekarang kamu dapat bonus. Bonusnya apa? Penyakitnya Elisa sekarang nempel, penyakitnya Naaman sekarang nempel ke kamu. Jadilah kusta. Nah, saudara, lihat saudara, ini pengalaman luar biasa, supranatural ya. Ada yang taat, ada yang enggak gitu. Tapi resikonya ada, ya. Sebenarnya kalau Anda ya benar-benar sedang di dalam hadirat Allah, jangan macam-macam sebenarnya, ya. Karena ini pertaruhannya. Anda bisa kena kutuk, Anda bisa dapat berkatnya, betul? Ya, bisa kena kutuknya, bisa kena berkatnya, saudara. Ya, nah disinilah penting sekali, ya. Hadirat Allah itu adalah hadirat yang kudus, betul? Hadirat yang kudus, harusnya nggak sembarangan gitu loh, ya, nggak sembarangan gitu. Jadi kadang-kadang orang nyembah Tuhan itu juga aneh-aneh kalau saya lihat gitu ya, sambil nyembah gitu masih bisa, kadang-kadang sambil WA gitu ya. Nah, kadang-kadang sambil telepon gitu, ada juga itu. Padahal dalam hadirat Allah gitu ya. Nah, kalau bisa nih ya, kalau Anda ibadah umpama gitu ya, pas pujian penyembahan, ya paling ibadah itu kan 2 jam ya. Silent lah handphone Anda, betul? Kalau perlu dimatiin, ya. Nah, kalau silent kadang-kadang masih geter-geter gitu kan, itu kadang-kadang mengganggu juga, ya. Nah, walaupun Anda nggak baca, tetangga Anda, sebelah bangku Anda nggak terganggu gitu ya. Tapi kan hatimu, siapa ini ya? Siapa ini ya? Jangan-jangan itu ada orang mau kasih Kang tahu nih ya. Aduh, ini gimana, diangkat atau enggak ya? Diangkat atau enggak ya? Ya. Sementara Anda lagi menyembah, hura marala pasikana ya ralamu, unina kata karalama, geretak, ya. Lah, itu WA siapa ya? Jangan-jangan anak saya. Ya, matiin gitu loh. Lebih enak ya. Anda lebih bisa konsentrasi penuh ya. Ada gereja-gereja yang saya perhatikan, dia sangat menghargai ya. Jadi kalau pas acara worshipnya, kalau baru praise gitu, itu yang terlambat masih boleh masuk, saudara ya. Tapi kalau mereka lagi worship, lagi nyembah begitu, pintu ditutup sementara ya. Tes gitu. Nah, nanti ada usher yang berdiri di depan pintu itu untuk memberitahu pada mereka, tolong tunggu dulu sampai penyembahan itu selesai, nanti Anda baru boleh masuk. Ya. Nah, kenapa saudara? Itu orang yang terlambat itu, ya. Kadang-kadang mengganggu juga nih. Ya. Coba nanti ya, kalau Anda di gereja, Anda lagi nyembah begitu, bangku sebelah sini Anda kosong, gitu, ya. Nah, terus orang mau datang gitu kan nyenggol Anda, gitu. Permisi, gitu. Konsentrasi Anda buyar nggak? Buyar kan? Nah, makanya, you know, ada gereja-gereja yang mulai ditertibkan, you know. Pas penyembahan itu, you know, orang lagi konsentrasi di dalam hadirat Allah itu, jangan diganggu, you know, supaya mereka bisa menikmati hadirat itu, merasakan hadirat itu, mendapatkan sesuatu dari Tuhan tanpa ada gangguan karena seliwar-seliwar orang itu loh. Amin? Ya. Nah, apalagi kalau seliwar-seliwar terus sambil goreng kacang, goreng ini, goreng itu, bau ikan asinnya, macam gitu, ya. Nah itu nggak boleh lah. Nah untuk mulai ya bisa menghargai hadirat Allah. Hosea 6 ayat 1-2. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam
dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, ya. Jadi ditolong oleh Tuhan, ya. Pertama dididik, ya, ditolong, sembuhkan dan sebagainya. Baru tujuannya baik kita boleh hidup di hadapannya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1-4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak laki-laki atau tetap hidup di hadapanku dan dengan setia, ya, dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Ya, nah saudara, dia berpesan tentang Daud ini sampai akhirnya keturunannya, ya, tahtanya nggak putus sampai selama-lamanya, alias kekal. Kuncinya di mana? Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, nah saudara, jadi ini penting sekali, ya. Jadi orang-orang yang mendekat kepada Allah, ya, itu adalah orang-orang yang akan dididik, akan mengalami, bahkan janji Tuhan akan dinyatakan dan akan digenapi di dalam orang tersebut, ya. Nah, saudara, oleh karena itu kita boleh datang kepada Dia, ya, jangan jauh-jauh, tapi datang mendekat. Ya, kini saatnya memberitahu engkau kemuliaanku yang menyertai setiap orang yang mengikuti instruksiku. Ada kemuliaan yang terus bertambah, kuberikan kepada mereka. Semakin dekat hubungan mereka dengan aku, semakin besar kemuliaan kuberikan pada mereka. Mereka yang boleh tinggal dekat denganku akan mewarisi kemuliaanku daripada mereka yang hanya sesekali datang ke hadiratku. Ya, Bapak ngomong lagi begini, engkau mengerti bahwa kehadiranku diakibatkan karena kedekatan hubungan denganku, anakku. Hanya mereka yang tinggal di dalam hadiratku terus menerus yang akan mewarisi kehadiranku di dalam diri mereka. Ya, nah saudara, jadi continue, ya, enggak kalau butuh tok ya datang pada Tuhan gitu, ya. Nah, saudara, ini harus dilakukan kalau bisa every day, every time gitu, kita tuh tetap ada di dalam hadirat Tuhan itu, ya. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirilah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, ya. Jadi anjurannya apa? Untuk mendekat kepada Allah. Kalau Anda mendekat kepadanya, Ia juga akan mendekat kepadamu. Nah, kalau Anda menjauh dari Allah, gimana? Ya. Nah, kalau Anda mendekat, Dia akan mendekat, bukan? Kalau Anda menjauh dari Allah, kira-kira? Ya, Anda kan diberi kehendak oleh Allah. Ya sudah. Kamu nggak mau mendekat kepadaku, ya sudah. Ya. Nah, walaupun kadang-kadang Allah masih memanggil-manggil, tapi kalau Anda lari terus, ya berarti Anda semakin jauh dengan Allah sih, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat Allah sedang mendekat kepada Anda pun harus mendekat kepada Dia, betul? Nah, harus mendekat kepada Dia. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Nah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah,
Daud itu sukanya apa? Suka dekat kepada Allah. Sehingga mazmurnya itu kalau Anda lihat ya, dia bilang ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow. Daripadanya lah keselamatanku. Itu mazmurnya Daud. Ya. Lebih baik satu hari ya, di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kerinduan daripada Daud itu dekat kepada Allah. Nah, bangun kehidupan Anda. Setiap hari Anda boleh katakan, ya, dekat padamu itu rinduku. Bangun sebuah kerinduan untuk dekat kepada Allah. Jangan menjauh dari Allah. Dekat dengan Allah itu. Ya, ambil waktu, ambil kesempatan, terus menghadap Allah di dalam hadiratnya itu. Yeskiel pasal 44 ayat 15. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, nah saudara, orang-orang dipanggil dalam sebuah tugas pelayanan, mereka boleh mendekat kepada Tuhan. Yeremia 30 ayat 21. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, perhatikan saudara di sini ya. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tadi disuruh mendekat, gitu ya. Setelah mendekat, kok ujung-ujungnya ayat terakhir tadi, kok Tuhan bilang, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Piye to iki? Nangkep saudara maksud saya? Ya. Dari tadi kita kan bicara tentang menghadap Allah, amin ya. Hidup dekat dengan Allah. Kita lihat contoh daripada Raja Daud. Aku suka sekali dekat kepada Allah. Dan orang-orang yang menjabat sebagai petugas untuk menyelenggarakan ibadah kebaktian, mereka harus mendekat kepada Allah. Ya. Tapi saudara, Yeremia 30 ayat 21 dikatakan, ya, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Ada apa? Ya, nah saudara, nggak semua orang, ya, yang mendekat kepada Allah itu itu keadaannya baik-baik saja. Ya. Ingat Nadab dan Abihu ya, Nadab dan Abihu. Nah, dia datang mendekat, ya, mengambil bagian yang bukan bagiannya. Karena nunggu imam, nggak nongol-nongol, akhirnya dia lakukan sendiri, mempersembahkan kepada Tuhan. Bawa api asing. Apa yang terjadi? Mati di situ. Betul nggak? Bisa seperti itu. Itu kalau hadirat Allah kuat, itu luar biasa, saudara. Ya, betul. Ya, nah, hadirat Allah kuat, itu luar biasa. Jadi kadang-kadang di dalam hadirat Tuhan itu taruhannya nyawa juga, ya. Tapi saudara, kalau Anda memang benar, ya, motivasimu benar, jangan takut. Anda di dalam hadirat Allah. Hanya orang-orang yang masih ada tipu muslihat, kemunafikan dan sebagainya, itu saudara hati-hati di hadirat Allah. Ya, nanti saudara
dia akan mengalami banyak hal yang buruk bisa terjadi atas dirinya. Tapi saudara, kalau Anda terus mengejar Tuhan dan mau mendekat, punya kerinduan, kesukaan untuk mendekat kepada Dia, Anda juga nanti bisa menjadi hamba yang sangat karib dengan Dia, ya. Sehingga Tuhan bisa mempercayakan kepada Anda hal-hal yang dipercayakan lebih daripada kepada orang lain, ya. Anda bisa jadi hamba yang karib. Tuhan memilih orang-orang yang dapat diajak berbicara dengan leluasa untuk mendekat kepadanya dan menjadi wakilnya atau representatif dengan kuasa penuh. Ya, ia memilih beberapa orang saja di atas muka bumi ini untuk bergaul karib dengan Dia. Ya, banyak orang dekat pada dengan Tuhan, tapi enggak banyak yang jadi hamba atau sahabat karibnya Tuhan. Ya, sahabat karibnya Tuhan. Nah, kenapa saudara? Nah, kita lihat nanti. Kenapa ada yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa? Kok ada yang enggak dipakai sama sekali? Kenapa? Kenapa dipercayakan sesuatu yang besar oleh Tuhan? Kok ada yang enggak dipercayakan oleh Tuhan? Walaupun mereka sudah dekat, saudara. Nah, jadilah saudara orang yang berkenan kepada Dia sampai nanti Tuhan memilih Anda untuk Anda boleh dijadikan sebagai hamba atau sahabat karibnya Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda jadi hamba atau sahabat karibnya Tuhan, Dia akan memberitahukan banyak hal kepada Anda, ya, tentang hal-hal yang akan terjadi nanti. Ya. Jadi ketika Allah mau berbuat sesuatu, sebelum Dia melakukannya, kadang-kadang Dia bocorin dulu, kasih tahu dulu kepada sahabat atau hamba karibnya itu. Ya, Anda tahu, Abraham itu sahabat karibnya Allah, men. Ya, sahabat. Ya, banyak sahabatnya Allah, ya. Salah satunya adalah Abraham. Abraham itu disebut sahabatnya Allah. Ketika Allah mau menghukum Sodom dan Gomora, ya, apa yang dilakukan oleh Allah dulu? Dia nanya dulu sama Abraham, ya. Gimana nih? Kalau aku mau binasakan Sodom dan Gomora, menurutmu gimana? Gitu. Sampai akhirnya Abraham itu bisa memberikan saran kepada Tuhan loh. Betul nggak ya? Memberi saran kepada Tuhan. Tuhan, di sana ada orang bener loh. Siapa kui? Ponaanku. Si Lot ada di sana. Lalu Tuhan bilang begini. Oke, kalau nanti dicek, dihitung, ada 100 orang di sana yang benar, nggak jadi dihukum, ya. Ketika dihitung nggak nyampe, ya. Akhirnya tawar lagi. Gimana kalau 95? Gimana kalau 90 gitu ya? Akhirnya mentok-mentok gimana kalau 10? Nggak nyampe 10. Betul nggak ya? Cuman Lot, ya, istrinya, betul nggak ya? Dan 2 anaknya. Betul? 4. Bayangin saudara, cuma 4 orang, nggak memenuhi. Akhirnya malaikat surgawi datang ke sana untuk apa? Menjemput 4 orang itu, betul ya? Tapi yang selamat cuma 3. Istri Lotnya menoleh ke belakang jadi tiang garam, ya. Nah, tinggal Lot sama kedua anak perempuannya yang diselamatkan di situ. Tapi sebelum menghukum itu, Tuhan ngomong dulu sama Abraham. Betul? Kenapa Tuhan harus ngomong sama Abraham? Karena dia hamba sahabat karibnya. Amin. Coba nanti Anda lihat. Kalau Anda dipilih oleh Allah, jadi sahabat karibnya Allah. Nanti kalau Tuhan mau ke Kupang, dia nanti akan ngomong dulu sama Bu Sisil. Ya. Nah,
Nanti kalau mau ke Cikarang itu nanti mau ngomong dulu sama Bu Nastiti gitu ya. Nah, ada apa gitu ya. Nah, supaya apa? Bu Nastiti bisa melakukan sesuatu dong untuk daerah Cikarang situ tuh ya. Dibantu sama Bu Puspa. Wah. Ya, ayo gitu ya. Nah, lakukan gitu. Gitu. Nah, bisa. Tapi kalau ada sahabat karibnya. Jadi kalau di setiap kota itu ada sahabat-sahabat karibnya Allah, kalau ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di kota itu, Tuhan pasti ngomong dulu sama sahabatnya, betul ya? Dia mau tok-tok wow dulu, ya toh? Nah, ya. Dia nanya dulu kepada Anda, betul ya? Tuhan melakukan sesuatu di Cibubur, ya toh? Nanya dulu nih sama Bu Eva. Ya? Ngobrol dulu sama Bu Eva, Nah, jadilah sahabat karib. Jangan sampai nanti Anda nyesel gini. Kok Tuhan nggak ngomong-ngomong sih? Lakukan begini di daerah sekitar saya. Gitu ya. Kalau Tuhan ngomong kan saya bisa berdoa untuk ini, itu, dan sebagainya. Kasih tanda warning atau apa gitu ya. Nah, kalau Anda nggak dikasih tahu oleh Tuhan, artinya Anda bukan hamba karibnya. Ya. Nah, jadi Tuhan akan memberitahu kepada sahabat karibnya itu. Keluaran 34, Saudara, ayat 35. Ya, perhatikan. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, Anda lihat, Saudara. Ya. Musa itu banyak dapat pemberitahuan, ya, banyak hal yang diberitahukan oleh Allah kepada Musa, saudara. Ya, Imamat 10 ayat 3, Anda lihat. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunya besar Allah ya. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiri diam. Loh ya. Ngapain Harun berdiri diam, saudara? Ayo, kira-kira ngapain? Kok setelah Musa ngomong seperti itu kok Harun itu berdiri diam gitu? Ini kok ayatnya ada penjelasannya gitu ya. Tentang Harun berdiri diam itu kok ada keterangan seperti itu, maksudnya apa? Ya, sekali lagi baca ya, perhatikan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bumi, seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. You know? Diam gitu. Ngapain? Kenapa Harun kok berdiam diri? Kok diam gitu? Harun tuh mikir, kok aku nggak denger ya? Kok nggak ngomong sama aku ya? Kok ngomongnya sama Musa ya? Kok nggak ngomong sama aku ya? Nah, dan Musa memberitahu tadi, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib. Nah, dari sini saudara, Harun itu semakin apa? Kegi ya. Oh, berarti aku bukan karib dong. Buktinya dia nggak ngomong sama saya, Win. Ya. Nah, Anda ingat ya, ketika Sipora istrinya Musa meninggal, lalu Musa itu kan kawin lagi sama perempuan Kusi itu ya. Nah, ketika perempuan itu dibawa pulang, ya, Harun sama Miriam datang ke kemahnya Musa. Marah-marah. Ya, jangan mentang-mentang kamu tuh nabi. Lalu kamu nikah nggak ngomong sama kakakmu ini, gitu loh. Nikah diam-diam begitu, gini-gini dan itu dan sebagainya. Kau anggap apa aku ini? Ya. Wah, saudara, Musa dimaki-maki, Musa dimarahin sama Harun dan Miriam itu. Ya. Kamu udah nggak menganggap kami keluarga ya? Ngomong gitu ya. Nah, saudara, ketika orang tiga ini lagi ribut, Tuhan dari surga turun, saudara, menengahi mereka.
Ada apa ini ribut? Ya. Lalu Harun bilang, itu Musa nih. Gak menganggap kami sebagai keluarga lagi. Nikah gini segala macam. Tapi Tuhan bukannya marahin Musa, dia malah belain Musa. Ya. Dia bilang begini, ya. Harun, Miriam, kamu gak takut ngomongin Musa kayak begitu? Ya. Kamu nggak takut ngomongin Musa seperti itu? Tadi aku dengar kamu bilang gini, kalau kamu nabi, aku juga nabi tahu. Ya, kakakmu satu perempuan ini juga nabi ya tahu. Jangan mentang-mentang ya. Tuhan bilang gini, ya, kamu harus tahu diri loh. Ya, memang kamu nabi ya. Tapi Musa itu beda. Ya. Kamu pernah dengar aku ngomong sama kamu? Ya? Enggak kan? Kamu pernah aku beri pesan? Enggak kan? Aku sering ngomong sama Musa. Aku sering memberikan pesan kepada Musa. Karena Musa itu adalah sahabat karibku. Amin. Ya. Musa itu sahabat karibnya. Beda dengan Harun dan Miriam itu. Amin. Nah, sudah ketahui ya, pendekat kepada Allah mengakibatkan Anda jadi sahabat karibnya. Nah, tapi kalau Anda datangnya cuma kadang-kadang, kalau butuh tok gitu ya, bisa nggak kira-kira jadi sahabat karibnya Allah? Coba Anda sendiri sajalah. Kalau ada orang datang kepada Anda itu cuma kalau butuh pinjam duit, butuh minta garam, butuh minta micin, butuh minta sayur, butuh minta ini, baru datang kepada Anda. Ya, Anda bisa kategorikan dia sahabat bukan? Coba. Ya, tapi kalau ada orang tiap hari datang ngobrol dengan Anda gitu ya, Anda bisa jadikan dia sahabat Anda, betul? Tapi kalau orang cuma datang karena butuh gitu, apakah Anda anggap sahabat? Enggak dong. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Kalau Anda datang kepada Tuhan kalau butuh tok, kalau nggak butuh, ciao, pergi, shopping, you know. Ya. Nanti kalau udah butuh kepepet, baru datang lagi pada Tuhan. Lalu nyanyi, saat ini ku datang lagi, gitu ya. Nah, datanglah lagi, ya. Tuhan bilang, kemarin kemana? Kok datang lagi? Ya. Saat ini ku datang lagi. Ya, nah, Tuhan sudah menebak. Paling-paling sebentar lagi pasti ngomong. Paring-paring Den, minta dong. Tolong Tuhan, you know, belas kasihani kami gitu. Omongan cuma gitu tok. Jadi sahabat enggak? Enggak. Amin. Tapi kalau Anda terus datang, suka memuji Tuhan, tuh, you know, suka mengagungkan Tuhan, enggak banyak permintaan kepada Tuhan. Anda bisa dijadikan kandidat sahabatnya Allah. Amin. Gampang ya? Ayo saudara mulai ya. Anda boleh datang kepada Tuhan, bukan sekedar datang, pastikan ketika Anda datang, Anda diperkenan oleh Allah, Allah berkenan kepada Anda, dan Allah memilih Anda dijadikan sahabatnya. Karena nggak banyak yang dijadikan sahabat karibnya Allah. Nggak banyak, ya, nggak banyak, ya. Harun enggak, Miriam enggak, Musa iya, amin. Nah, oke, Yakobus 2 ayat 23. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Ya, Abraham sahabat Allah. Kenapa, saudara? Karena dia taat.
nurut sama Tuhan. Itu si Abraham, sudah. Imannya diperkuat terus. Yakin Tuhan ada penyertaannya. Ya. Nah, sahabat Allah. Ya. Oke. Lanjut ya. Kedekatan dengan dia menuntut, ya, kedekatan dengan dia menuntut ketertiban yang tinggi tentunya. Konsekuensi kedekatan ini nampak dengan kematian Nadab dan Abihu yang terbakar di bait suci karena lalai dengan membawa api asing masuk ke bait suci. Amin. Ya. Nah, jadi ada konsekuensi tadi itu loh. Ya. Tapi saudara, kalau orang nggak dekat, dia juga nggak akan dipilih oleh Allah untuk jadi sahabatnya. Dekat ada konsekuensinya, nggak dekat rugi besar juga, nggak akan dapat apa-apa. Ya, mendekat dengan hati yang suci, amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Datang kepada Tuhan, itu bereskan dulu hatimu. Supaya nggak banyak, apa namanya, permintaan yang aneh-aneh gitu loh. Kayak orang kepepet, kebelet gitu. So, Tuhan gini, kalau macam gitu. Ya. Sampai Tuhan tuh melihat, ada nilai Anda itu pantas untuk dijadikan sahabatnya. Ya, jadi Anda membuka hati, Anda siapkan diri Anda untuk Allah itu bisa, saudara ya, melihat bahwa Anda itu siap untuk dipakai, diutus oleh Allah itu loh. Jadi kedekatan dengan dia itu menuntut ketertiban yang tinggi, saudara. Ya, Anda harus tertib, ya, ketika datang kepada Tuhan itu. Ya, nah, saudara, besok kita hari Senin ya, kita akan lanjutkan lagi, ya. Masih ada beberapa hal, ya, masih panjang, ya. Nah, tentang bagaimana kehadiran Tuhan dan berikutnya, ya. Nah, untuk mengatasi itu dan semuanya, nanti kita akan lihat lagi, ya. Pengalaman-pengalaman di dalam hadirat Tuhan itu seperti apa. Besok akan saya jelaskan, ya. Oke, terima kasih untuk pembahasan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.